Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi pemandu khutbah atau bahasa kita istilah Bilal. Pemandu khutbah atau Bilal, kalau dalam bahasa kitabnya namanya Muraqi. Jadi materinya pemandu khutbah atau Bilal membaca sholawat dengan suara yang keras dan panjang atau lama. Maka dalam pertanyaannya, bagaimana jika seorang pemandu khutbah, bisa diistilahkan protokol khutbah atau Bilal, bahasa kitabnya Muraqi, dengan suara yang keras membaca sholawat antara dua khutbah. Biasanya di beberapa masjid dan mayoritas masjid yang ada di Indonesia ini, antara dua khutbah biasanya Bilal itu membaca sholawat yang keras. Dan jika sholawatnya panjang, apakah termasuk memutuskan mualah antara dua khutbah itu? Jadi ini pertama yang ditanyakan, apa status dan hukum daripada membaca sholawat antara dua khutbah. Yang kedua, kalau terpaksa panjang atau lama bacanya, kira-kira apakah termasuk memutuskan mualah antara dua khutbah? Itu pertanyaannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan materi ini, harap untuk ditonton sampai selesai biar tidak gagal paham, dan like, bagikan ke semua grup, dan bagi yang belum subscribe untuk di subscribe. Untuk masalah ini jawabannya bahwasanya membaca sholawat antara dua khutbah dengan suara yang keras, itu adalah bid'ah hasanah. Jadi hukumnya baik-baik saja. Memang tidak ada di zaman Nabi, tapi ini baik. Selanjutnya, dan dapat dianggap memutuskan mualah kalau memang sholawat itu dianggap panjang atau lama. Jadi kalau bacaan sholawat antara dua khutbah itu sangat panjang atau lama, maka itu dianggap qat'ul mualah, memutus mualah. Panjang atau tidaknya itu disesuaikan pada uruf atau kebiasaan masyarakat atau warga setempat. Jadi kalau memang masyarakat hal semacam itu menganggap lama, berarti itu lama. Jadi tidak ada batasan tertentu dari agama. Cuman lama itu dikira-kirakan waktunya cukup untuk melaksanakan 2 rakaat. Jadi ada perkiraan dari agama, lama dan tidaknya. Lama daripada pembacaan sholawat yang sampai memutuskan mualah itu kalau memang sampai ada waktu yang kira-kira mencukupi untuk melaksanakan 2 rakaat. Penjelasannya di sini saya ambil dari kitab Hasyiatul Qurdi. Fa'ulimah anna hadza ay qira'atul Muraqi baina yadil khatib ila akhirih bid'atun hasanatun. Sekilas terjemahnya, fa'ulimah, maka diketahui, anna hadza ay qira'atul Muraqi baina yadil khatib, bahwasanya bacaan Bilal atau pemandu khutbah, Bilal membaca sholawat yang berada di antara dua khutbah, itu statusnya adalah bid'atun hasanatun. Ini sebagaimana yang saya jelaskan pada jawaban tadi. Jadi statusnya bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, tapi hasanatun,
bid'ah hasanah. Makanya ada di sebagian masjid yang memang tidak mengamalkan, karena mungkin tidak mau yang namanya bid'ah, entah itu yang hasanah maupun tidak. Tapi rata-rata masjid memakai dan mengamalkan ini. Artinya di antara dua khutbah biasanya Bilal itu membaca sholawat. Nah, selanjutnya dalam referensi yang sama, yaitu dalam kitab Hasyiatul Qurti, dijelaskan allazi yukhillu bihi huna miqdaru rak'ataini bi aqalli mujzi'in wa ma dunahu la yukhillu bil wala. Kalau tadi status daripada apa yang dibaca Bilal, sekarang status daripada bacaan itu dianggap lama atau tidaknya. Jadi kalau lama bisa qat'ul muwalah. Di sini dijelaskan alladzi yukhillu bihi huna. Jadi sesuatu yang dapat membatalkan atau merusak kesinambungan antara dua khutbah dalam pembahasan ini, yaitu kira-kira miqdaru rak'ataini, kira-kira 2 rakaat, bi aqalli mujzi'in, dengan 2 rakaat yang dilakukan secara singkat, secara cepat. Tapi wa madunahu la yukhillu bil wala. Kalau memang pekerjaan itu tidak sampai 2 rakaat, maka tidak dianggap atau tidak sampai membatalkan yang namanya wala antara 2 khutbah. Jadi ini ukurannya kira-kira 2 rakaat. Nah, selanjutnya ada referensi tambahan. Di sini diambil di kitab Fathul Mu'in dari Hasil Mu'tamar, dijelaskan wa wila'un bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa bainas sholati bi an la yufshala tawilan urfan wa sayati anna ikhtilalal muwalati bi fi'li rak'ataini bal bi aqalli mujzi'in fala yab'udu ad-dabatuh bihadza huna wa yakunu bayanan lil urfi. Jadi termasuk syarat daripada 2 khutbah yaitu wa wilaun, wila atau cepat-cepat, bersegera, cepat-cepat atau bersegera, bainahuma antara 2 khutbah. Jadi antara 2 khutbah itu tidak boleh ada pemisah yang sangat lama, akan tetapi harus dikerjakan dengan cara cepat-cepat atau bersegera. Dan juga wa baina arkanihima, wila atau bersegera itu juga berlaku antara beberapa rukun 2 khutbah. Jadi antara rukun 1 dengan yang lain ini harus wila. Dan juga wa bainahuma wa bainas sholah, harus bersegera antara 2 khutbah dengan antara sholat. Jadi tidak diperkenankan atau tidak boleh 2 khutbah sudah selesai masih nyantai umpamanya khotibnya, tidak langsung sholat, itu tidak diperkenankan. Terus ukuran batasan wila atau bersegera itu adalah bi an la yufshala tawilan urfan. Jadi tidak ada pemisah yang lama. Lamanya itu diukur atau dibatasi oleh uruf kebiasaan masyarakat atau penduduk setempat. Jadi dalam pandangan agama tidak ada batasan tertentu masalah lama dan tidaknya. Berapa menit enggak ada, akan tetapi ini disesuaikan kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Kalau memang uruf menganggap itu lama, berarti lama sehingga membatalkan muwalah. Cuman ada tambahan wasayati an-ikhtilalal muwalah. Jadi ada sebuah penjelasan di belakang bahwasanya yang
membatalkan atau merusak muwala itu persegeraan itu bifi'li rakaataini, dengan mengerjakan 2 rakaat, bal bi aqalli mujziin, bahkan dengan yang lebih sedikit dari sesuatu yang mencukupi. Artinya 2 rakaat tapi dengan cara yang singkat. Oleh karena itu fala yab'udu dhabat fi hadza huna wa yakunu bayanan lil urfi. Maka batasan ini tidak jauh berbeda kalau memang diartikan disesuaikan dengan uruf. Jadi kalau memang bacaan Bilal membaca sholawat ini melebihi 2 rakaat atau melebihi yang sehingga dianggap lama atau panjang oleh uruf, maka itu termasuk membatalkan atau merusak hukum muwala sehingga tidak sah khutbahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sebentar, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang puas silahkan ditanyakan dalam kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi biar channel ini cepat berkembang, cepat istiqomah, maka tonton sampai selesai dan like, bagikan dan subscribe bagi yang belum. Akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.